Otonomi daerah. Mungkin beberapa dari kalian yang menonton video ini sudah mengetahui apa itu otonomi daerah. Mungkin juga beberapa dari kalian belum mengetahui apa itu otonomi daerah. Pada dasarnya, secara umum, otonomi daerah adalah pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah agar mereka dapat mengurus urusan rumah tangga mereka secara mandiri. Lah, udah tuh selesai. Definisinya udah semua. Terus tapi kan kalian buat apa nonton video ini kalau cuma segitu doang? Maka langsung saja kita bahas. Halo, nama saya Ahmad Dhani Sahendra dan hari ini saya akan membahas mengenai otonomi daerah dan permasalahannya. Jadi, apa yang dimaksud dengan otonomi daerah itu sendiri? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan otonomi daerah sendiri adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam otonomi daerah sendiri kita mengenal dua istilah, dekonsentrasi dan desentralisasi. Kedua istilah ini sering tertukar oleh masyarakat umum karena memang artinya yang hampir mirip namun tidak sama. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum. Ibaratnya seperti kantor, seperti PT ya. Pada suatu PT, tingkat teratasnya adalah CEO. Kemudian di bawahnya ada manajemen-manajemen lain. Nah, tidak mungkin dong seorang CEO mengatur semua urusan kantornya sendiri. Maka dari itu ia membagikan semua pekerjaannya kepada manajemen-manajemen itu tadi, sehingga pekerjaan masing-masing manajemen memiliki spesialisasi sendiri. Seperti itulah kurang lebih otonomi daerah. Kemudian prinsip-prinsip dari otonomi daerah. Yang pertama ada prinsip kesatuan. Otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat, tidak boleh mengutamakan kepentingannya sendiri. Kemudian yang kedua, prinsip real dan tanggung jawab. Otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat. Kemudian yang ketiga, prinsip penyebaran. Otonomi daerah bermanfaat untuk melakukan inovasi pembangunan daerah, sehingga pembangunan lebih tersebar ke seluruh Indonesia. Yang keempat, prinsip keserasian. Otonomi daerah mengutamakan keserasian dan tujuan di samping aspek demokrasi. Dan yang terakhir, prinsip pemberdayaan. Tujuan otonomi daerah adalah bisa meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, utamanya dalam aspek pelayanan dan pembangunan masyarakat. Selain itu dapat meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Kemudian kita berlanjut ke permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, eksploitasi pendapatan daerah. Dengan adanya otonomi daerah, banyak daerah akan terjebak dalam pola tradisional dalam pemerolehan pendapatan daerah, yaitu mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi. Bagi pemerintah daerah, pola ini tentu akan sangat gampang diterapkan karena kekuatan kohesif yang dimiliki oleh institusi pemerintahan, sebuah kekuatan yang tidak applicable dalam negara demokratis modern. Permasalahan kedua, pemahaman terhadap konsep otonomi daerah yang belum mantap. Mentalitas dari aparat pemerintah, baik pusat maupun daerah, masih belum mengalami perubahan yang mendasar. Hal ini terjadi karena perubahan sistem tidak dibarengi penguatan kualitas sumber daya manusia yang menunjang sistem pemerintahan yang baru. Kemudian permasalahan ketiga, penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Parlemen di daerah tumbuh menjadi sebuah kekuatan politik real yang baru. Lembaga legislatif ini secara merdeka dapat melakukan sendiri pemilihan gubernur dan bupati atau wali kota tanpa intervensi kepentingan dan pengaruh politik pemerintah pusat. Kebijakan di daerah juga dapat ditentukan sendiri di tingkat daerah atas kesepakatan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Permasalahan keempat, kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah.
Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki manusia sebagai pelaksananya. Penyelenggaraan otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabila manusia pelaksananya baik, dalam artian mentalitas, integritas, maupun kapasitasnya. Permasalahan kelima, korupsi. Fenomena lain yang sejak lama menjadi kekhawatiran banyak kalangan berkaitan dengan implementasi otonomi daerah adalah bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah. Sinyalemen ini menjadi semakin beralasan ketika terbukti bahwa banyak pejabat publik yang masih mempunyai kebiasaan menghambur-hamburkan uang rakyat untuk piknik ke luar negeri dengan alasan studi banding. Kemudian terakhir, permasalahan keenam, potensi muncul konflik antar daerah. Dengan pelaksanaan otonomi daerah muncul gejala etnosentrisme atau fenomena primordial kedaerahan semakin kuat. Indikasi ini terlihat dalam beberapa kebijakan di daerah yang menyangkut pemekaran daerah, pemilihan kepala daerah, rekrutmen birokrasi lokal, dan pembuatan kebijakan lainnya. Sebenarnya ada beberapa solusi yang dapat dilakukan pemerintah untuk masing-masing dari permasalahan ini. Yang pertama adalah membuat master plan pembangunan nasional untuk membentuk sinergi pembangunan di daerah. Kemudian selanjutnya memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan menanaman nasionalisme seperti kewajiban mengibarkan bendera merah putih. Kemudian yang ketiga, melakukan pembatasan anggaran kampanye karena menurut penelitian korupsi yang dilakukan, kepala daerah akibat pemilihan umum berbiaya tinggi membuat kepala daerah melakukan korupsi. Kemudian yang keempat, melakukan pengawasan perda agar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah melarang anggota keluarga kepala daerah untuk maju dalam pemilihan daerah untuk mencegah pembentukan dinasti politik. Kemudian meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah, melaksanakan good governance, serta meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor SDA dan pajak. Dengan begitu, penjelasan saya mengenai otonomi daerah telah selesai. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Nama saya Ahmad Dhani Sahendra dan ini adalah Otonomi Daerah.